Arsenal lega, Martin Zubimendi tak akan gabung Real Madrid. Arsenal diyakini bisa kalahkan Real Madrid. Real Madrid berpotensi kehilangan 4 pemain. Wah, rebutan pemain. Semenyo pilih Arsenal. Kabar baik buat Arsenal, Saka bisa main lawan Real Madrid. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal lega, Martin Zubimendi tak akan gabung Real Madrid. Gelandang Real Sociedad itu sudah lama dikaitkan dengan kepindahan ke Emirates Stadium, dan Arsenal tetap optimistis bisa mengamankan jasanya pada bursa transfer musim panas nanti. Dalam sesi tanya jawab dengan The Athletic, Ornstein menegaskan bahwa dirinya belum mendengar adanya ancaman dari Real Madrid dalam perebutan tanda tangan Zubimendi. Arsenal masih bekerja berdasarkan asumsi bahwa Zubimendi akan datang pada musim panas nanti. Mereka telah melakukan banyak upaya untuk mencapai titik ini, baik saat Edu masih menjabat sebagai direktur olahraga maupun setelah Jason Aito mengambil alih secara sementara, ujar Ornstein. Andrea Berta yang segera menggantikan Edu sebagai direktur olahraga permanen kemungkinan akan memberikan pembaruan lebih lanjut terkait transfer ini dalam waktu dekat. Real Madrid tampaknya tidak menjadikan lini tengah sebagai prioritas dalam bursa transfer. Dengan stok gelandang berkualitas yang masih melimpah, Los Blancos diperkirakan tidak akan bersaing dengan The Gunners untuk mendapatkan tanda tangan Zubimendi. Arsenal diyakini bisa kalahkan Real Madrid. Arsenal akan menghadapi Real Madrid di perempat final Liga Champions. Mantan pemain The Gunners Anders Limpar percaya bahwa tim asuhan Mikel Arteta bisa mengalahkan Los Blancos. Tantangan besar menanti mereka di Eropa karena akan berhadapan dengan Real Madrid, klub paling sukses dalam sejarah kompetisi ini. Akan tetapi ada optimisme di kubu London Utara. Limpar yakin musim Arsenal belum berakhir. Ia membantah anggapan bahwa Arsenal selalu gagal di momen krusial. Banyak yang mengatakan Arsenal selalu seperti serial Netflix, tetapi cerita musim ini belum selesai, kata Limpar kepada svcasino.sa. Ia juga menegaskan bahwa Arsenal masih bisa menjuarai Liga Champions. Arsenal bisa memenangkan Premier League tahun depan, tapi mereka juga bisa juara Liga Champions musim ini. Tambahnya, bermain di Emirates Stadium bisa menjadi keuntungan besar bagi Arsenal. Dukungan supporter akan memberikan semangat tambahan bagi para pemain. Hal ini juga bisa menjadi tekanan bagi tim tamu seperti Real Madrid. Limpar meyakini kalau The Gunners punya peluang untuk mengalahkan Los Blancos. Real Madrid berpotensi kehilangan 4 pemain. 4 pemain Real Madrid termasuk Kylian Mbappe dan Vinicius Junior terancam mendapat sanksi dari UEFA, termasuk kemungkinan larangan bertanding pada laga Liga Champions melawan Arsenal. UEFA telah membuka kasus indisipliner terhadap Mbappe, Antonio Rudiger, Vinicius Junior, dan Dani Ceballos atas perilaku mereka selebrasi Real Madrid di Stadion Metropolitano setelah mengalahkan Atletico Madrid melalui adu penalti pada babak 16 besar. Rudiger terancam mendapat hukuman terberat setelah dia tertangkap kamera melakukan gestur menggorok leher kepada para pendukung Atletico setelah drama adu penalti. Kemudian Mbappe kedapatan memegang alat kelaminnya di depan para pendukung Atletico sebelum dia terlihat memegang lambang Madrid di bajunya. Vinicius juga terlihat meletakkan jersey-nya di atas lapangan di depan para pendukung Atletico dan menuju ke tanah setelah adu penalti. Sementara selama pertandingan, pemain sayap asal Brasil ini juga menyindir para pendukung Atletico mengenai kegagalan klub untuk memenangkan trofi Liga Champions. Sementara itu, Ceballos terekam dalam video melakukan gestur tidak senonoh kepada para pendukung Atletico saat dia meninggalkan lapangan dan berjalan menyusuri terowongan. Inspektur Etika dan Disiplin UEFA telah ditunjuk untuk menyelidiki dugaan tindakan tidak senonoh oleh para pemain Real Madrid, Antonio Rudiger, Kylian Mbappe, Daniel Ceballos, Fernandes, dan Vinicius Junior. Selama pertandingan babak 16 besar Liga Champions, bunyi pernyataan resmi UEFA. Wah, rebutan pemain.
Semenyo pilih Arsenal. Bursa transfer pemain semakin panas. Antoine Semenyo, striker Bournemouth yang tengah bersinar menjadi rebutan klub-klub besar Premier League. Harga selangitnya mencapai 1,5 triliun rupiah. Tak menyurutkan minat Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Newcastle United. Namun, ada satu klub yang punya keunggulan, Arsenal. Semenyo yang secara terbuka mengaku sebagai penggemar berat Arsenal sejak kecil, pernah mengungkapkan mimpinya bermain untuk klub sebesar The Gunners dalam sebuah wawancara tahun lalu. Meski begitu, ia menekankan profesionalitasnya sebagai pesepak bola, membuka peluang bagi Chelsea dan Tottenham untuk mendapatkan jasanya. Semenyo yang secara terbuka mengaku sebagai penggemar berat Arsenal sejak kecil, pernah mengungkapkan mimpinya bermain untuk klub sebesar The Gunners dalam sebuah wawancara tahun lalu. Meskipun begitu, ia menekankan profesionalitasnya sebagai pesepak bola, membuka peluang bagi Chelsea dan Tottenham untuk mendapatkan jasanya. Kabar baik buat Arsenal, Saka bisa main lawan Real Madrid. Dilansir dari Express, Bukayo Saka mulai ikut berlatih dengan skuad utama Arsenal. Dikabarkan pemain berusia 23 tahun itu sudah pulih. Saka sudah absen selama 101 hari dan melewati 20 pertandingan. Akan tetapi, pihak klub diketahui tidak akan buru-buru menurunkan Saka pada lanjutan Liga Inggris. Arsenal akan menghadapi Fulham pada Rabu 2 April dini hari waktu Indonesia Barat dan Everton pada Sabtu 5 April malam waktu Indonesia Barat. Bukayo Saka mungkin tidak akan bermain di laga-laga itu atau bisa jadi cuma jadi pengganti. Arsenal bakal menjalani lanjutan perempat final Liga Champions kontra Real Madrid. Leg pertama digelar pada Rabu 9 April dan leg kedua pada 17 April. Bukayo Saka sudah mencatatkan 5 penampilan di Liga Champions musim ini. Dirinya sudah kemas 4 gol dan 2 assist. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!